Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Tanpa banyak-banyak intro yang gak jelas dan yang nanti akan menguras kuota internet para jomblo yang nonton video ini sendirian, oke, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum bawa air kecil dulu aja ya, biar gak ganggu saat nonton video ini. Film ini dimulai dengan menampilkan sebuah hutan yang lebat, dan ternyata di dalam hutan tersebut ada dua orang suku pedalaman yang sedang berburu seekor harimau. Di tengah perburuan mereka kejutkan dengan burung yang tiba-tiba berterbangan menjauh dari hutan itu. Para monyet yang ada di hutan itu pun berteriak. Di saat perburuan itu ternyata ada seekor ular yang sangat besar tiba-tiba mengejar salah satu dari orang pedalaman itu. Dan akhirnya pun dia digigit ular itu, tapi ternyata orang tersebut masih bisa berhasil melepaskan diri dengan cara menusuk-nusuk ular tersebut dengan pisau yang dia miliki. Dia pun terus berlari. Ternyata di depan dia ada jurang yang akhirnya membuat dia terjatuh. Untung dia terjatuh di sungai. Kalau nyanda so mati komang itu orang. Tapi ketika orang tersebut sedang berenang ke tepian, dia melihat kalau ada sesuatu di dalam air. Dan saat dia menggapai sebuah kayu, kayunya patah dong. Dan yang ada di dalam air tersebut adalah seekor ular besar juga. Akhirnya pun dia diseret ular itu ke dalam air dan dipastikan dia tewas. Dan film Anaconda The Hunt for the Blood Orchid pun dimulai. Scene selanjutnya menampilkan kota New York yang sangat ramai, kemudian beralih ke sebuah rapat, atau lebih tepatnya di sini ada Gordon Mitchell dan Dr. Jack dan juga Samantha Rogers, asisten dari Dr. Jack. Mereka sedang dimarahi oleh CEO dan dewan direksi sebuah perusahaan yang mensponsori ekspedisi ilmiah mereka. Perusahaan itu adalah Wexal Hall. Di situ ada juga seorang ilmuwan dari perusahaan itu yang bernama Gail. Dulu Gordon dan timnya pernah berjanji untuk membuat obat yang bisa melawan segala macam penyakit. Tapi nyatanya masih belum ada hasilnya sehingga kemungkinan penelitian mereka akan diberhentikan. Atau lebih tepatnya nggak akan didanai lagi. Si Gordon berkata kepada Dr. Jack untuk menunjukkan kepada CEO dan dewan direksi sesuatu yang bisa membuat mereka kaya. Apakah itu? Kalian penasaran? Akhirnya Dr. Jack menekan pointernya dan menampilkan presentasi mereka. Dr. Jack menampilkan sebuah tumbuhan bernama Blood Orchid atau bahasa Indonesianya darah anggrek. Tumbuhan ini hanya ada di Kalimantan. Tumbuhan ini tertidur selama 7 tahun, kemudian mekar pada bulan ke-6, dan waktu mekar tumbuhan ini hanyalah 2 minggu, dan ini adalah waktunya. Bahan kimia dalam tumbuhan ini dapat memperpanjang hidup sel. Tapi Gail, ilmuwan dari perusahaan itu, membantah presentasi Dr. Jack. Tapi Dr. Jack bisa aja ngelesnya. Dari presentasi Dr. Jack, tampaknya bisa meyakinkan CEO dan direksi perusahaan tersebut untuk melanjutkan ekspedisi ilmiah mereka. Dan akhirnya mereka pun langsung disuruh pergi ke Kalimantan. Scene pun berpindah ke sebuah hutan lebat yang tampil di awal film ini. Dan ternyata hutan ini adalah Borneo atau Kalimantan. Mereka tiba di Provinsi Padang. Aslinya sih nggak ada ya nama provinsi ini di Kalimantan. Tapi ya namanya juga film. Oke, kita lanjutkan. Ternyata Gail pun ikut dalam ekspedisi ini untuk mengawasi Gordon Mitchell dan Dr. Jack dan juga Samantha. Hari itu sedang hujan dan tibalah mereka di sebuah derbaga. Di sini Gordon marah-marah karena ternyata Samantha yang disuruh untuk menyewa sebuah kapal, tapi ternyata dibatalkan oleh yang punya kapal dikarenakan harinya sedang hujan deras. Juga musim di Kalimantan selama beberapa minggu ke depan akan turun hujan lebat sehingga para penyewa kapal pun tidak berani mengambil resiko. Ternyata Samantha menemukan seorang yang bisa menyewakan kapalnya tapi dengan harga yang sesuai pastinya. Singkat cerita, di malam harinya Gordon, Dr. Jack, Gail, dan Samantha mendatangi orang yang menyewakan kapal tersebut dan ternyata alamatnya menuju ke sebuah bar. Mereka masuk ke dalam bar itu dan akhirnya bertemu dengan orang yang mereka cari. Orang ini bernama Tran. Dia adalah teman dari Jin Sun. Menariknya di sini saat Dr. Jack berbicara pakai bahasa Indonesia kepada Tran. Walaupun melihat contekan di kertasnya sih. Nih, kalian dengar sendiri. Kami dengar Anda bisa membawa kita orang Ki Hulu Songhai. Tran akhirnya mengajak Dr. Jack dan yang lainnya untuk bertemu Jin Sun. Nama asli Jin Sun adalah Bill Johnson. Di sini mereka saling bernegosiasi. 50 grand, are you high? You know what, please don't answer that question. There is no way I'm trusting this guy with the expedition. Listen, lady, let's cut the bullshit, please. If one of the other charter companies could take you, you'd be on the river by now. You only came to me because you're desperate. 50 grand's my price. Take it or leave it. Singkat cerita, akhirnya mereka jadi menggunakan jasa kapal dari Bill dan Tran. Lagian sudah nggak ada pilihan lain lagi.
Keesokan harinya, Gordon, Dr. Jack, Gail, dan Samantha pun bersiap di pinggir sungai untuk menaiki kapal. Ternyata mereka dikagetkan dengan kapalnya Bill Johnson yang tampaknya tak meyakinkan. Tapi tiba-tiba Bill Johnson berkata, dia jelek, tapi dia bisa membawamu ke hulu sungai. Dan di sini ada dua karakter baru lagi yang bernama Cole yang jago tentang komputer dan Ben, seorang tenaga kesehatan. Mereka diminta oleh Dr. Jack untuk ikut dalam ekspedisi kali ini. Mereka adalah orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Akhirnya perjalanan mereka pun dimulai. Saat Gail memasuki sebuah kamar di kapal itu, ternyata dia dikagetkan dengan adanya monyet. Itu adalah peliharaan Bill Johnson yang bernama Kong. Malam pun tiba dan mereka makan malam bersama sambil ngobrol-ngobrol santai. Sementara makan, datanglah Kong, si monyetnya Bill, untuk mengambil pisang. Tapi Kong dimarahin Bill karena Kong sudah diberi makan. Akhirnya Kong pergi naik ke atas kapal. Ternyata saat di atas kapal dia melihat ada banyak buah di pepohonan. Karena jarak kapal dengan pohon itu sangat dekat, akhirnya Kong pun bisa menggapai buah itu. Saat Kong mengambil buah itu, kapal telah pergi menjauh sehingga dia tertinggal di atas pohon tersebut. Monyet yang malang. Kong pun berlari untuk menyusul kapal itu. Kong berteriak tapi tidak bisa kedengaran. Daripada ketinggalan mending makan buahnya aja deh, kata Kong mungkin dalam hatinya ya. Pagi hari pun tiba. Bill Johnson memanggil Kong, si monyet kesayangannya, tapi ternyata dia tidak menemukannya. Gail pun tiba-tiba keluar sambil menelpon seseorang. Karena sinyal di dalam hutan sangat sulit, Gail pun menelpon sambil berjalan untuk mencari sinyal yang bagus. Sampai-sampai si Gail tidak tahu kalau di belakang dia adalah pintu keluar kapal, dan pintu itu terbuka. Gail terjatuh ke sungai. Bill pun mengambil sebuah kayu untuk bisa menolong Gail. Sesuatu yang mendebarkan muncul di bawah sungai dan mengincar Gail. Benar saja ada seekor buaya yang sangat besar. Awalnya Mimin kira anaconda, ternyata ada buaya darat. Bill tanpa basa-basi lagi langsung masuk ke dalam sungai untuk menolong Gail. Gail berhasil selamat naik ke atas kapal, tapi Bill masih di dalam sungai dan bertarung dengan buaya itu. Singkat cerita, Bill pun berhasil membunuh buaya itu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mayat buaya yang dibunuh Bill tertarik masuk ke dalam sungai, dan sudah dapat dipastikan kalau anaconda yang menarik buaya tersebut dan memakannya. Saat di perjalanan dan mereka sedang ngobrol sambil minum, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan Kong dari atas kapal. Samantha yang melihat kalau Kong sangat ketakutan. Malam pun tiba dan ternyata Bill Johnson memiliki masalah karena curah hujan yang tinggi, sehingga membuat air di sungai menjadi tinggi dan akan sangat berbahaya. Bill pun memanggil Dr. Jack dan mengatakan kepada Dr. Jack kalau mereka harus berbalik dan mencari rute lain. Tapi Dr. Jack mengatakan kalau mereka sudah tidak punya waktu lagi. Ada banyak resiko yang akan terjadi kalau mereka mengikuti jalur saat ini, kata Bill. Tapi karena Dr. Jack yang kekeh untuk tetap jalan dan ditambah lagi Dr. Jack akan menambah bayaran kepada Bill, akhirnya pun Bill melanjutkan perjalanan di jalur yang sama. Pagi harinya, Bill terbangun karena kapalnya menabrak sesuatu. Saat dia melihat ke sungai, ternyata ada banyak kayu berserakan di sungai. Dan tiba-tiba, setir kapal pun macet. Ini pasti diakibatkan menabrak kayu yang berserakan di sungai. Karena setirnya tidak bisa, mereka akhirnya berjalan terus. Dan ternyata guys, di depan mereka adalah air terjun. Setir yang tidak berfungsi, tiba-tiba mesin kapal pun tiba-tiba kenapa jadi banyak tiba-tiba sih? Jadi intinya mesin kapalnya berhenti juga. Dan akhirnya mereka terjatuh ke dalam air terjun itu. Untungnya mereka semua berhasil selamat walau kapal Bill harus hancur. Dari semua barang yang selamat, ternyata masih ada satu telepon satelit yang berfungsi. Bill segera menelpon temannya untuk menjemput mereka, tapi mereka harus melewati hutan terlebih dahulu agar bisa bertemu dengan temannya Bill. Setelah hutan mereka lewati, kini mereka melewati sungai yang dangkal dan ternyata di dalam sungai itu sudah pasti kalian tahu, ada anakondanya. Kong, si monyet pun bisa melihat anaconda itu dan berteriak, tapi mereka tetap berjalan sampai si Cole pun merasakan kalau ada sesuatu yang terjadi atau bergerak di dalam air. Ben yang berjalan paling belakang tiba-tiba masuk ke dalam air dan ternyata anaconda yang menariknya. Ben menjadi korban pertama dari anaconda itu. Di sini mereka sangat ketakutan, terlebih si Cole yang ngoceh. Si Cole yang ngoceh terus karena takut. Bill mengatakan kalau ini adalah wilayah anaconda dan memotivasi mereka kalau mereka harus terus berjalan dan tetap bersama-sama. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi saat mereka berjalan, Gordon melihat ada sesuatu di leher Cole dan itu ternyata lintah penghisap darah yang besar. Saat Bill menyuruh Cole untuk membuka bajunya, di dalam badan Cole atau di baju, ya di dalam badannya ya, di belakangnya lah, di belakang badannya Cole sudah dipenuhi dengan lintah juga.
Sambil Bill membantu melepaskan lintah yang ada di tubuh Cole, mereka pun beristirahat sejenak. Dan tanpa diduga, di sepatu Gordon ada laba-laba yang sangat berbahaya. Laba-laba yang bisa membuat lumpuh selama 2 hari, kata Tran. Beralih ke scene lainnya, di mana ada temannya Bill yang akan menjemput mereka. Sementara asik minum bir bintang, tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak kapalnya. Dia pun memberhentikan kapalnya dan melihat ke sungai. Sepertinya ada sesuatu di dalam sungai. Saat dia melihat, ternyata itu adalah anaconda. Anaconda itu berhasil naik ke kapal dan menggigitnya. Saat anaconda menariknya, si orang tua ini memegang gas kapal sehingga kapal itu berjalan sendiri dan menabrak sesuatu dan membuat kapal itu pun meledak. Bill yang melihat sebuah ledakan langsung bergegas menuju arah ledakan itu. Dan benar saja, kapal yang akan menyelamatkan mereka hancur terbakar. Mereka pun semakin putus asa karena itulah satu-satunya harapan mereka agar bisa keluar dari situ. Bill pun menyuruh semuanya untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan. Dan terlebih lagi, siapa tahu mereka bisa menemukan telepon. Telepon yang digunakan bapak tua tadi saat dihubungi oleh Bill. Tapi mereka tidak menemukan teleponnya, padahal itu ada di bawah kaki Cole-nya dong. Ya elah, namanya juga film. Mungkin kalian bertanya, ngapain Bill menyuruh mencari telepon padahal mereka punya? Saat menghubungi bapak tua tadi kan mereka pakai telepon. Ternyata kotak yang ada telepon itu dibawa oleh Ben, dan Ben sebelumnya tewas dimakan anaconda. Mungkin kotak itu tertinggal di tempat di mana Ben tewas. Oke, lanjut. Tran menemukan bangkai hewan dan ternyata itu berasal dari suku pedalaman yang bernama suku Lopax. Sepertinya suku ini tadi yang muncul di awal film ya. Suku Lopax terlahir sebagai pemburu. Di satu sisi mereka ketakutan takut diburu oleh suku ini, tapi di sisi lain mereka senang ada desa suku Lopax yang ada kemungkinan mereka bisa menemukan perahu milik suku Lopax. Mereka pun mencari desa suku Lopax ini. Dari awal perjalanan si Cole banyak ngomong, ngeluh lah, takut lah. Tapi di tengah-tengah perjalanan mereka menemukan mayat teman Bill yang akan menolong mereka tadi. Ternyata mayatnya penuh dengan lendir dan berdasarkan analisa dari Bill, kalau anaconda ini lebih dari 1 dan ditambah lagi sekarang sepertinya musim kawin ular-ular ini. Singkat cerita, mereka pun memasuki desa suku Lopax, tapi ada yang aneh dengan desa itu. Dan benar saja desa itu kosong melompong. Bill dan yang lainnya menemukan seekor anaconda yang tewas terbunuh dan ada seorang manusia di dalam perut anacondanya. Sepertinya ular itu berhasil dibunuh oleh suku Lopax, dan suku Lopax yang selamat lainnya berhasil melarikan diri dengan perahu yang mereka punya. Karena tidak ada perahu yang bisa mereka gunakan, akhirnya Bill mengatakan kalau mereka harus membuat perahu sendiri. Mereka pun mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat kapal. Tapi tak disengaja ketika Dr. Jack sedang mencuci muka, dia melihat gambar tumbuhan anggrek berdarah di tempat penampungan air suku Lopax. Dr. Jack memanggil Samantha dan berkata kepadanya kalau yang membuat ular-ular itu menjadi besar karena tumbuhan anggrek berdarah ini. Di saat itulah semangat Dr. Jack meluap-luap untuk menemukan tumbuhan itu. Dia pun melihat peta dan berkata kalau tempat itu sudah sangat dekat. Tapi Gail menolak untuk melanjutkan ekspedisi ini dikarenakan dia takut ada yang kehilangan nyawa lagi. Tapi karena Dr. Jack yang sudah berambisius untuk mendapatkan tumbuhan itu, ditambah lagi sudah tidak ada kesempatan, gak mungkin kan mereka menunggu 7 tahun lagi untuk bunga itu. Belum tentu 7 tahun kemudian bunga itu akan ada lagi. Dr. Jack tetap bersikeras, tapi tidak ada yang mendukung Dr. Jack untuk melanjutkan ekspedisinya. Thank you. Scene pun beralih saat Gordon sementara membuka tas dan ternyata itu adalah tas Dr. Jack. Ternyata Gordon menemukan kotak telepon. Itu adalah milik teman Bill yang mati sebelumnya. Terjadilah percakapan antara Dr. Jack dan Gordon. Kalian ingat laba-laba yang ada di bawah Dr. Jack di scene sebelumnya? Dr. Jack dengan sengaja membuat laba-laba itu menggigit Gordon. Dan Gordon pun lumpuh seketika, tak bisa bergerak, berbicara pun tak bisa. Rakit yang mereka buat telah selesai, tapi Samantha merasa ada yang aneh dengan Dr. Jack dan kemudian menanyakan di mana Gordon. Dr. Jack menjawab kalau Gordon sedang istirahat sejenak karena kakinya melepuh. Samantha tidak percaya dan langsung pergi melihat Gordon. Dan benar saja ada sesuatu yang terjadi dengan Gordon. Samantha yakin karena ulah Dr. Jack. Tak disangka juga di tempat di mana Gordon lumpuh, tiba-tiba muncul seekor anaconda yang siap memakan Gordon. Karena tak bisa bergerak, kalian sudah tahu apa yang terjadi dengan Gordon. Gordon pun dimakan oleh anaconda. Sementara yang lain melihat ada sesuatu yang terjadi dengan Gordon dan ingin membantu Gordon. Di saat itulah Dr. Jack mengambil rakit yang telah dibuat dan pergi melarikan diri sendirian. Brengsek memang Dr. Jack ini ya.
Samantha yakin kalau Dr. Jack menuju tempat anggrek berdarah itu. Dan satu-satunya cara agar mereka bisa merebut rakitnya, yaitu dengan cara menuju tempat Dr. Jack datangi, dengan cara melewati hutan lagi. Wah, semakin seru nih. Akhirnya mereka menelusuri hutan lagi. Di saat sedang berjalan, mereka tidak sengaja tergelincir dan masuk ke dalam gua. Di sini pun terjadi hal yang membagongkan karena si Cole yang dari scene awal mulutnya kayak emak-emak lagi gosip, gak berhenti ngomong. Di sini entah apa yang terjadi, si Cole terpisah dengan yang lainnya. Mimin menebak kalau Cole akan menjadi korban selanjutnya. Ternyata tidak dong. Tran berhasil menemukan Cole dan mereka berjalan bersama untuk menemukan jalan. Tiba-tiba Tran terperosok ke dalam air yang sangat dalam. Saat Tran masuk ke dalam air, di dalam air itu ada anakondanya. Dan Tran yang dibunuh si anakonda. Bukan Cole korban selanjutnya, melainkan Tran. Sialan Cole, harusnya kau yang jadi korban. Cole pun berhasil bertemu dengan Bill, Samantha, dan Gail. Mereka pun berhasil menemukan jalan keluar dari gua itu. Kita beralih ke Dr. Jack. Dr. Jack ternyata berhasil menemukan lokasi tumbuhan anggrek berdarah. Tapi yang jadi masalahnya, tumbuhan itu berada di sisi tebing dan untuk mencapai ke situ dia harus melewati sebuah kayu. Bill, Cole, Samantha, dan Gail pun berhasil sampai ke tempat Dr. Jack berada. Dan mereka langsung menuju rakit untuk segera pergi. Tapi tak disangka Dr. Jack muncul dari belakang dan menodongkan pistol. BTW ini pistol yang ada di kotak temannya Bill yang mati sebelumnya ya. Dan Dr. Jack menembak Bill sehingga melukai lengannya. Singkat cerita, Dr. Jack menyuruh Samantha untuk mengambil bunga itu ke tebing seberang dengan melewati sepotong kayu. Samantha berhasil menunjuk bunga itu dan segera memetik dan mengisinya ke dalam tas. Tapi ternyata di bawah jurang itu ada sekumpulan anakonda yang sedang kawin, sangat banyak. Saat Samantha berhasil mengisi tas dengan tumbuhan anggrek berdarah, dia pun kembali melewati kayu itu dan Samantha tidak sengaja terpeleset hampir saja jatuh ke bawah. Dr. Jack berteriak untuk melemparkan tas yang dibawa Samantha ke dia. Dan ternyata tiba-tiba Bill muncul dan menyerang Dr. Jack. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Tadi sengaja tangan Dr. Jack digigit oleh laba-laba yang menggigit Gordon. Badan Dr. Jack langsung lumpuh dan terjatuhlah dia ke bawah tebing bersama dengan anakonda yang sedang kawin. Dan dipastikan Dr. Jack tewas digigit anakonda. Mampus lo Dr. Jack. Samantha juga ternyata terjatuh ke bawah, tapi untungnya Samantha berhasil lolos. Dan tiba-tiba ada seekor ular yang akan menyerang mereka. Tapi di situ ada Gail yang dengan berani melawan ular itu menggunakan jerigen bensin yang mereka bawa. Ya, jerigen bensin yang ditemukan Gordon di kapal teman Bill yang hancur sebelumnya. Si ular menggigit jerigen bensin itu, sehingga berlumuran bensin lah ular itu. Dan tahu nggak, saat Bill akan menembak ular itu dengan pistolnya, ternyata pelurunya kosong dong. Tapi tiba-tiba Cole mengambil tembakan flare dan menembakkan ke ular yang penuh dengan bensin itu. Jelas ular itu langsung terbakar dan terjatuh ke dalam jurang yang penuh dengan ular-ular yang lainnya. Dan terjadilah ledakan akibat bensin yang digigit ular tadi. Dan longsorlah tebing itu sehingga menimpa ular-ular tersebut yang ada di bawahnya, membuat semua ular yang ada di situ tertimbun. Bill, Cole, Samantha, dan Gail pun akhirnya selamat. Dan cerita ini pun selesai. Fakta kesimpulan. Yang pertama, meski settingnya di Kalimantan, ternyata pengambilan gambar atau syuting justru dilakukan di Fiji, sehingga terlihat timpang dengan alam Kalimantan asli. Yang kedua, Provinsi Padrang adalah provinsi fiktif karena tidak ada nama provinsi itu di Kalimantan. Dan yang ketiga, suku Lopaks yang ada di film ini tidak benar-benar ada di Kalimantan, atau di Kalimantan tidak ada suku Lopaks. Kemungkinan sih suku tadi itu suku Dayak ya, karena telinganya itu dipakai semacam kayak cincin besar gitulah. Oke, itu tadi rangkuman film Anaconda The Hunt for the Blood Orchid. Buat kalian yang mau request film apa saja yang ingin Mimin rangkum, monggo chat di kolom komentar ya, pasti Mimin baca kok. Dan jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.